Penangkapan atas penyelundupan bertonton narkoba menyadarkan bahwa Indonesia masih tetap menjadi pasar empuk bagi peredaran barang haram itu. Bulan lalu, aparat gabungan berhasil mengungkap penyelundupan 2,6 ton narkoba. Sungguh memprihatinkan. Padahal, hukuman maksimal telah diterapkan penegak hukum kepada para bandar narkoba. 3 jilid proses eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba telah dilakukan pemerintahan Jokowi JK. Berulangnya kasus penyelundupan narkoba di negeri ini seakan memperlihatkan para bandar narkoba tidak takut mati, tak gentar terhadap hukuman mati. Namun, Jaksa Agung M. Prasetyo justru kembali menggaungkan eksekusi mati jilid 4. Tersirat kesan bahwa kembali maraknya penyelundupan narkoba bisa jadi karena tertundanya eksekusi bagi para terpidana mati kasus narkoba. Apalagi peredaran narkoba itu ada kaitan dengan jaringan yang sekarang sedang menghuni lembaga pemasyarakatan. Berulangnya upaya penyelundupan narkoba menjadi bukti empiris bahwa tidak ada korelasi positif antara hukuman mati dan efek jera para bandar narkoba. Dengan perkataan lain, hukuman mati tak mengurangi apalagi menghapus kejahatan narkoba. Mereka yang terjun dalam bisnis haram narkoba bukanlah orang-orang yang takut mati. Mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa nyawa menjadi taruhan dalam bisnis ilegal narkoba. Itulah sebabnya mereka tak gentar menghadapi hukuman mati. Hukuman mati tak kuasa menjeratkan mereka. Bandar narkoba justru orang-orang yang takut hidup. Mereka takut hidup susah, sehingga mereka berani mengambil risiko terjun ke bisnis narkoba yang menggiurkan. Risiko itu termasuk mati. Itulah sebabnya mereka tak takut mati, tak gentar hukuman mati. Bahkan sejumlah terpidana mati tetap leluasa mengendalikan bisnis narkoba dari balik penjara. Ada yang di antara mereka yang malah melakukan kejahatan lain, yakni pencucian uang hasil bisnis narkoba. Bandar Narkotika Nasional dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan baru-baru ini mengungkap pencucian uang 6,4 triliun rupiah yang diduga dilakukan terpidana mati kasus narkoba. Sekali lagi kita katakan, hukuman mati tidak mengurangi tingkat kejahatan narkoba. Untuk apa lagi menerapkan hukuman mati kepada penjahat narkoba? Banyak orang menganggap hukuman mati tidak beradab dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Banyak negara melakukan moratorium atau menghapus hukuman mati. Dewasa ini tercatat 140 negara melakukan moratorium atau menghapus hukuman mati. Di masa mendatang, kita perkirakan makin banyak negara yang menghapus hukuman mati. Sebagai gantinya, negara-negara tersebut memberlakukan hukuman sangat berat kepada pelaku kejahatan tertentu, termasuk narkoba. Negara-negara itu memberlakukan hukuman penjara seumur hidup atau penjara berpuluh-puluh tahun disertai hukuman denda atau kerja sosial. Kita berharap Indonesia menambah panjang daftar negara yang menghapus hukuman mati. Kita berharap eksekusi jilid keempat terhadap terpidana mati kasus narkoba merupakan eksekusi mati terakhir. Barangkali banyak orang mensyukuri tuntutan itu dan berharap hakim kelak menjatuhkan hukuman mati kepada Aman. Akan tetapi, perdebatan uzur tentang hukuman mati mencuat lagi. Meski sudah terjadi setidaknya sejak zaman Babilonia, kita memang masih pantas mendebatnya. Argumen dari kubu yang mendukung dan menolak hukuman mati belum tuntas menjawab keadilan dan logika kita. Kita bisa menimbang kepantasan hukuman itu dari sederet teori dan penelitian terkini. Namun, ada kalanya yang menampar kita ialah hal paling sederhana, seperti senyuman sang terdakwa. Itulah yang ada di persidangan kemarin. Seperti biasanya, Aman yang didakwa sebagai aktor intelektual bom Gereja Samarinda 2016, bom Tamrin 2016, dan bom Kampung Melayu 2017, serta 2 penembakan polisi di Medan dan Bima 2017 menebar senyum di persidangan. Pembawaannya pun tidak kurang santai ketimbang sidang sebelumnya.
Betul bahwa yang berkecamuk di hatinya bisa berbeda, namun sikap yang ditampakkan telah memperkuat argumen mengenai tidak timbulnya efek jera dari hukuman mati. Selama ini telah banyak dikaji hukuman-hukuman mati yang diterapkan di berbagai negara, nyatanya tidak memperlihatkan efek jera yang jelas. Tindak kejahatan serupa terus terjadi dan bahkan dilakukan dari lingkaran komunitas yang sama. Di negeri ini, contoh nyatanya bukan hanya dari kasus terorisme, melainkan juga dari kasus narkoba. Sudah banyak kita jatuhkan hukuman mati pada bandar narkoba, tetapi penerus mereka tidak berhenti tumbuh. Dalam kasus terorisme, negara menghukum mati para pelaku bom Bali misalnya. Akan tetapi, lahir teroris-teroris baru. Itu artinya, hukuman mati bagi teroris tak serta-merta membuat terorisme pudar. Argumen lain mengatakan, hukuman mati memang bagai pisau tumpul bagi kelompok-kelompok biadab itu. Bicara kematian dengan para bandar narkoba memang sudah seperti bicara risiko bisnis, sementara buat para teroris, kematian malah jadi kebanggaan. Bagi mereka, kematian menjadi jalan menebus kerinduan menghuni surga. Karena itu, menghukum mati mereka seperti membuka jalan bagi mereka menggenapi kerinduan itu. Tidak mengherankan jika senyum pun tersungging di wajah mereka. Di sisi lain, bisa pula kita singkirkan soal kebahagiaan teroris itu. Toh, ada nilai keadilan bagi korban dan masyarakat luas, serta tidak kalah penting pula soal pertimbangan ketertiban umum. Malah, jika kita perpanjang pertimbangan hukuman mati ke ajaran-ajaran agama, diskusi bisa makin pelik. Hukuman mati dengan berbagai variannya tidaklah asing dalam ajaran agama-agama. Ajaran agama mengenalkan nyawa dibayar nyawa. Namun di sisi lain, agama juga mengajarkan untuk berbelas kasih dan memaafkan. Kemuliaan pemaafan tidak sedikit dicontohkan dengan begitu terpuji oleh umat beragama yang menjadi korban kelompok teroris ini yang mengatasnamakan agama tertentu. Begitupun jika hukuman mati bukan pilihan, sebenarnya tidak pula permasalahan tuntas. Pilihan hukuman seumur hidup sejatinya membawa pekerjaan rumah besar pada program diradikalisasi di dalam ataupun di luar tahanan. Hanya dengan cara itu, sel-sel teroris sesungguhnya dapat dimatikan. Terlebih, kita juga telah berulang kali diberi pelajaran mahal bagaimana aksi teror dibimbing dan dikomandoi oleh para terpidana. Oleh karena itu, seiring dengan kita terus mendebat efektivitas hukuman mati, sebesar itu pula kewajiban kita dalam menuntut program diradikalisasi yang efektif.